Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya di bulan November ini, Diskus OP sangat rajin membuat video. Ya, semoga saja rajinnya kami ini bisa berlangsung terus di kemudian hari. Manga One Piece merupakan manga yang sangat terkenal karena benang merahnya yang di mana-mana. Beberapa orang menganggap hal ini sebagai kejeniusan Eiichiro Oda. Memang tidak bisa dipungkiri, Eiichiro Oda bisa membuat sebuah cerita yang terlihat simpel, namun ternyata isi ceritanya sangatlah padat. Mungkin video ini bisa habis jika kita membicarakan betapa hebatnya mangaka yang satu ini. Dan ada hal yang ingin kami coba bicarakan. Tentunya masih seputar chapter 997, yakni mengenai dampak Pulau Onigashima yang terbang. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Isi materi ini sebetulnya adalah salah satu isi materi yang kami siapkan untuk video prediksi One Piece chapter 998. Namun, kami pikir ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang hal ini, sehingga mungkin tidak apa-apa jika membocorkan satu atau dua materi prediksi saja. Oke, jika nakama sudah menonton video kami yang mengenai bocoran 3 chapter Arc Wano Kuni, video itu benar-benar menggambarkan kondisi Wano Kuni yang benar-benar mirip seperti kondisi Arc Alabasta. Tepatnya, Arc Alabasta dari chapter 199 sampai 201. Kami mengatakan bahwa di chapter 999 adalah momen di mana akhirnya Luffy bisa melukai Kaido. Chapter 1000 adalah momen di mana Luffy bergelut dengan Kaido secara serius, yang mana di akhir panelnya seperti Luffy yang memojokkan Kaido. Dan di chapter 1001 merupakan chapter di mana Luffy dikalahkan oleh Kaido. Melihat Pulau Onigashima diterbangkan, menurut kami pertempuran ini akan berubah menjadi pertempuran melawan waktu. Sebuah musuh yang sulit dikalahkan bukan lagi Kaido, melainkan waktu. Jika nakama sadar, penyerangan Akazaya, penyerangan di malam festival api adalah untuk menumbangkan Kaido, yang artinya mereka mencoba untuk mengusir Kaido. Tapi, jika Kaido bisa menempatkan Pulau Onigashima di ibu kota bunga, maka rencana mereka gagal. Dan bisa-bisa, Pulau Wano Kuni akan berada di kondisi yang lebih parah daripada sebelumnya. Selain pada malam festival api, Kaido dikatakan lengah, Akazaya memutuskan menyerang di Onigashima juga, bertujuan agar warga Wano Kuni tidak terkena dampak atas pertempuran mereka. Jika Onigashima berada di ibu kota bunga, maka Wano Kuni menjadi sebuah pulau berisi pabrik senjata dan terdapat markas bajak laut Kaido di tengah-tengahnya. Dengan kondisi geografis Pulau Wano Kuni yang mana akses jalan masuknya adalah dengan melewati air terjun, Pulau Wano Kuni menjadi seperti benteng yang sulit untuk dijangkau. Dan kami pikir di chapter 998 atau di kejadian selanjutnya, kelompok kru topi jerami atau para protagonis akan sadar bahwa tujuan Kaido adalah memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga. Protagonis akan sadar dampak jika Onigashima benar-benar bisa sampai di ibu kota bunga. Dan setelah itu, protagonis akan segera menghampiri Kaido, terutama Monkey D. Luffy. Ketika kami membaca 3 chapter ke belakang chapter 199, yakni chapter 198, chapter 197, dan chapter 196, di momen itu juga kelompok kru topi jerami bertarung dengan waktu, yakni waktu meledaknya bom di Alabasta. Sehingga menurut kami, konflik selanjutnya yang akan dialami kelompok kru topi jerami adalah konflik bertempur dengan waktu. Di chapter 196 sampai 199 itu, di momen itu pasukan kerajaan Alabasta mengerahkan tenaganya dan mereka dikalahkan dengan mudah oleh krokodil, yang mana pada akhirnya harapan terakhir bagi kerajaan Alabasta hanyalah kelompok kru topi jerami. Dan di Wano Kuni juga sama, pengikut setia Oden Kozuki sudah dikalahkan dan harapan terakhir mereka adalah kelompok kru topi jerami. Dari chapter 997, mungkin ada beberapa nakama yang sadar dan ada juga beberapa yang tidak, bahwa Yonko Kaido menggunakan kekuatan Zoanya tanpa ia yang berubah ke dalam wujud naganya. Dan memang ini merupakan kemampuan spesial dari buah setan Zoan.
Seperti bagaimana Marco si Phoenix ketika di pulau kelahiran Shirohige, ia bisa menggunakan teknik healingnya meski ia tidak berubah ke dalam wujud Phoenixnya. Dan ketika kami membaca komentar YouTube kemarin, memang di chapter 997 ini ada banyak hal yang kita diskusikan menjadi kenyataan. Dan ada beberapa nakama yang berkomentar pada review One Piece chapter 985 bahwa teori kami tembus. Kami terheran-heran, teori mana yang tembus? Dan ketika kami menonton ulang adalah teori bagaimana cara memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga adalah dengan cara diterbangkan. Ya, waktu itu teori tersebut menjadi teori yang bisa dibilang di luar nalar. Sebuah kontroversi. Kami selalu memiliki keyakinan bahwa pertempuran Luffy yang memacu dengan waktu ini tidak akan mudah dimenangkan. Maksud kami, pada saat arc Dressrosa, sebenarnya Luffy juga memacu dengan waktu, yakni ketika Doflamingo menggunakan teknik burung sangkarnya. Namun sejauh dari pertempuran mereka berdua berjalan, Luffy bisa memojokkan Doflamingo di setiap teknik serangan yang Luffy gunakan. Dan ketika Luffy bertempur dengan Dovi itu, ada banyak orang yang membantu Luffy melawan waktu, yakni sebagaimana orang-orang Dressrosa, pasukan Fujitora dan Roronoa-Zoro menggunakan pedang mereka untuk memperlambat teknik burung sangkar tersebut. Sehingga, apakah hal ini akan terjadi juga di arc Wano Kuni? Sebetulnya ada dua orang di arc Wano Kuni yang bisa memperlambat atau setidaknya mengurangi kerusakan yang terjadi jika memang Onigashima ditempatkan di ibu kota bunga. Yakni skenario-nya mungkin akan terjadi seperti ketika Onoki pada serial Naruto yang menahan hadiah dari Madara, yakni sebuah meteor yang jatuh. Jika Onigashima mendarat di ibu kota bunga, mungkin Kaido akan sangat keras mendaratkan Onigashima. Ia mungkin tidak akan memikirkan nasib warga ibu kota yang ada di sana. Sehingga kami pikir Momonosuke memiliki peran untuk setidaknya menahan pulau Onigashima ketika ingin mendarat di ibu kota bunga. Setidaknya Momonosuke bisa menahan pulau yang melayang ini selama warga ibu kota bunga bisa mengevakuasi diri mereka sendiri. Kita belum tahu buah setan apa yang dimiliki oleh Yamato. Namun melihat Yamato berkomentar bahwa Kaido sedang melayangkan pulau ini menggunakan api membara miliknya, sepertinya Yamato mengenal dengan baik karakter ayahnya ini. Yamato mengenal dengan baik kekuatan Kaido. Ada kemungkinan Yamato memiliki kekuatan buah setan naga. Tapi ya, kami lebih tertarik Yamato memiliki buah setan lain, sehingga nanti peran naga yang seharusnya dimiliki oleh Momonosuke tidak dicuri oleh Yamato. Oke, kita sudah melihat dan sudah banyak orang yang mendiskusikan kemiripan antara kekuatan naga milik Momonosuke dengan milik Kaido. Dikatakan bahwa cara Kaido terbang sama seperti bagaimana cara Momonosuke terbang, yakni dengan menginjak awan kinton yang dibuat oleh kekuatan naganya. Arc Wano Kuni jika diteliti lebih dalam merupakan arc perkembangan tentang keluarga Kozuki. Dan titisan Kozuki yang dikatakan akan memimpin negeri ini adalah Momonosuke. Momonosuke sebagai seorang bocah tentunya harus dituntun oleh mereka yang bisa menuntunnya. Roronoa-Zoro beberapa kali menuntun Momonosuke. Zoro mencoba untuk mengajari Momonosuke menggunakan pedang. Luffy pada saat arc Zou juga membuat seorang Momonosuke memiliki jiwa kepemimpinan sejati. Yamato juga mengabdikan dirinya sebagai Oden Kozuki. Dan sekarang, orang yang paling mungkin untuk membuat Momonosuke berkembang adalah Yamato. Mengingat ia adalah orang yang paling dekat dengan Momonosuke. Jika Yamato mengetahui dengan betul bagaimana mekanisme kekuatan Kaido, apakah mungkin di titik ini Yamato akan memberikan pengarahan pada Momonosuke? Pengarahan bagaimana memaksimalkan kekuatan naga milik Momonosuke? Sepertinya iya, karena ini akan memiliki beberapa dampak. Jika Luffy gagal menghentikan Kaido dan gagal melawan waktu, berarti yang bisa dilakukan oleh protagonis adalah meminimalisir kematian selanjutnya, yakni kematian orang-orang ibu kota bunga akibat Onigashima yang mendarat di sana. Dan jika Momonosuke dengan kemampuannya itu bisa menahan pulau Onigashima hingga orang-orang ibu kota bunga mengevakuasi diri mereka sendiri, ini akan mengubah mindset warga Wano Kuni bahwa tidak selamanya naga itu mengerikan, tidak selamanya naga itu jahat, dan mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri
bahwa keturunan Kozuki yang telah lama menghilang itu, seorang pemimpin yang mereka tunggu-tunggu, muncul untuk menyelamatkan mereka dengan wujud seekor naga. Sehingga kesimpulannya, melayangnya Onigashima ini membuat cerita sekarang menjadi berpacu dengan waktu. Cerita akan beralih pada protagonis yang harus segera mengalahkan Kaido. Meski begitu, kami masih memiliki keyakinan bahwa Luffy akan gagal mengalahkan Kaido di babak ketiga ini. Momonosuke juga sudah mendapatkan jatah perkembangan karakternya, yakni perkembangan bela diri menggunakan pedang oleh Zoro, perkembangan kepemimpinan oleh Luffy, dan terakhir tinggal perkembangan memaksimalkan kekuatan buah setannya. Dan dengan Momonosuke yang bersama Yamato, kami pikir Yamato bisa memberikan pengarahan pada Momonosuke untuk memaksimalkan kekuatan naga milik Momonosuke, yang mana Momonosuke dengan naganya itu bertugas untuk menahan Pulau Onigashima mendarat hingga warga ibu kota bunga bisa mengevakuasi diri mereka sendiri. Sehingga ini akan mengakibatkan pemahaman bagi warga Wano Kuni bahwa ternyata tidak selamanya naga itu jahat. Mengingat dari cerita Wano Kuni, naga adalah salah satu makhluk yang mengusik kediaman Wano Kuni. Dan itulah kenapa Ryuma membelah naga. Konsep ini juga mirip sebagaimana dalam cerita ini kita diceritakan bahwa bajak laut tidak selamanya jahat. Ya, sebetulnya kami tidak berharap banyak pada Momonosuke, tapi ini sudah waktunya bagi bocah cengeng ini untuk melindungi rakyat-rakyatnya. Kami berharap Nakama bisa menangkap poin diskusi hari ini. Jadi, bagaimana menurut Nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.